Habis makan ngoceh sambil ngerikiti tulang. Hah? Ngocehnya gimana? Sedapnya supku. Aduh sedapnya supku. Udah orang mau ngoceh kok makan mulu. Sekarang mau ngoceh nih ceritanya. Mau ngoceh. Ngoceh suka-suka aku. Dan ocehanku bisa bermanfaat bagi orang yang pintar dan cerdas. Contoh ya, semua orang dalam hidup ini pasti yang dicari keindahan, kenikmatan, dan ketenangan atau kedamaian dan kebahagiaan. Tapi kalau orang yang selalu bilang dalam hidup ini, punya masalah. Hidup adalah perjuangan, hidup adalah masalah. Ya, itu bagimu. Bagi aku, padahal aku lahir di desa yang tidak mengenal apa itu dokter, apa itu bidan. Karena ibuku orang buta huruf. Dan aku juga nggak sekolah. Mungkin aku sekolah kelas 3 SD atau 4 SD. Itu pun dipecat karena nggak bayar bulanan atau iuran gitu. Karena memang ibuku nggak mampu membayar. Dan aku sejak kecil dari umur 9 tahun, selama aku bisa jaga anak atau ngabutin rumput atau cuci piring, itu aku sudah jadi babu di rumah orang dari tetangga atau orang-orang yang boleh dibilang di kampungku orang kaya. Gak dibayar, yang penting dikasih makan. Itu pun susah kadang-kadang. Orang tersebut tidak mau menggunakan aku. Nah, jadi masa kecilku ya aku sering cari makan di kebun-kebun orang atau di sawah-sawah gitu, apa yang ada, apa yang bisa aku makan demi menyambung hidup. Tapi aku bisa hidup di Eropa, aku bisa kerja di luar negeri jadi TKW sana sini, baik Arabi, Hong, apa segala aku sudah jalanin semua. Dan aku tidak menjadi orang sukses kaya raya banyak harta tuh tidak. Karena memang hal itu aku sudah biasa untuk melihat orang yang kaya raya, apalagi dari majikanku yang sultan, yang apa, yang itu aku melihat mereka punya harta melimpah ruah. Tapi yang aku lihat mereka hanya sibuk masing-masing, komunikasi dengan istri dan anak mereka jarang lakukan. Kecuali kalau hari-hari tertentu, itu pun hanya duduk di meja makan untuk bercanda begitu tuh. Aku lihat mereka nggak pernah, karena masing-masing anak punya babysitter, punya babu, punya segala-galanya. Jadi masa dewasa anak-anak mereka pun bagaikan robot, nggak punya rasa toleran, nggak punya kasih sayang, nggak punya, pokoknya seperti orang-orang kaya di Indonesia, apalagi kekayaan mereka hasil korupsi, hasil menipu, hasil tuh mereka tuh rata-rata anaknya tuh nggak punya hati nurani, suka-suka tuh. Itulah makanya apalagi anak-anaknya para TKW yang sukses,
mereka sangat dimanjakan oleh neneknya atau bapaknya, apapun dituruti, ibunya, banting tulang jadi TKW bekerja keras. Terus ibunya pun punya sombong, "Yang penting anak gue keturutan apapun yang mau." Nggak taunya apanya kalau anaknya jadi narkoba, pemerkosa, pembunuh, itulah. Karena mereka nggak punya jiwa kasih, mereka nggak punya toleran, pengen apa dituruti, pokoknya dimanjakan. Dan itulah kesalahan dalam hidup. Jadi selalu masalah, masalah, masalah. Padahal dalam hidup ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang aku masa kecilku aku sering kelaparan. Tapi aku bisa menerima. Habis nggak ada, mau apa. Apalagi kalau ngelihat anak-anak sekolah pakai baju seragam. Senengnya, pengen banget di hatiku. Aku nggak bisa, mau apa, mau nangis. Begitu juga di Indonesia itu, sesama orang Indonesia itu tidak ada istilah teman, tidak ada istilah sahabat. Karena aku mengalami sendiri, aku begitu sayang dengan teman-temanku, baik di sini maupun di Indonesia. Tapi mereka tidak akan berbuat apa yang sekiranya menyenangkan orang lain, itu tidak. Aku ingat punya teman di Pejompongan. Aku ingat waktu aku masih gelandangan di Tanamor, di Tambora, hanya pengen mencari bule supaya aku dapat jodoh dan bisa hidup seperti mereka. Tapi nyatanya aku nggak dapat. Mungkin karena aku nggak bisa bahasa atau apa. Tapi yang ada di otakku, aku harus pergi dari Indonesia. Waktu itu umurku sudah menjelang 30 tahun. Suami nggak punya, pekerjaan tetap nggak punya. Jadi apa aku ini? Tuh. Makanya aku bilang aku harus jadi TKW lagi. Harus bekerja, harus mengadu nasib. Nggak peduli aku pergi sendiri ke Eropa, nggak peduli aku jadi kemana, aku sudah pernah mengalami. Makanya aku dulu begitu hidupku sudah mapan di Eropa, aku sering keluyuran, baik pakai kereta maupun pakai bus, pakai pesawat. Setiap pakai pesawat pasti di airport saya hilang. Karena nggak ngerti. Walaupun pasti bisanya apa? Teriak-teriak, yang penting punya boarding card. Padahal gate mana aku nggak tahu. Tuh. Terus kalau naik kereta, naik bus juga begitu. Karena apa nggak bisa ngomong? Coba seluruh Eropa Tengah udah aku kelilingi, naik bus, naik kereta, naik pesawat, yang penting murah, harga murah. Yang penting harga murah, dengan modal nekat. Berapa kali aku ditangkap polisi, waktu di Amerika juga selalu tangkap polisi, tapi untungnya polisi itu udah mengenali wajahku gitu ya. Katanya, ini orang Indonesia tapi dia warga negara Austria dan dia paling ke Las Vegas judi katanya. Dia walaupun seorang wanita dia tidak pernah membawa koper katanya. Karena apa? Aku setiap ditangkap di airport masalahnya hanya koper. Kenapa seorang wanita liburan atau pergi kemana-mana nggak pernah bawa koper? Yang penting aku bawa tas. Di dalam tas cantilku satu celana dalam, ya, baju tidur. Itu pun yang tipis-tipis. Kalau aku udah tahu kayaknya aku agak lama nih di sana, 1 minggu 2 minggu bawa baju 3. Tapi baju 3 yang tipis yang aku gulung-gulung gitu ya. Kalau aku punya duit ya ganti baju ke butik, beli baju yang lama gue buang. Makanya mending butik. Beli toko-toko yang murah aja, cari toko murah, cari baju. Apalagi dulu badanku belum seperti gajah bunting. Jadi pakai baju apa masuk. Itulah pengalaman hidupku. Jadi kalau aku single, anak nggak punya,
Kalau sampai aku kesusahan duit terus aku nggak mau kerja, aduh bodoh itu, bodoh, manusia bodoh itu. Apalagi mengandalkan orang lain. Hidup mengandalkan orang lain itu sama juga budak atau seklawe. Apa sih bahasa Indonesianya seklawe? Jongos. Ya pokoknya kayak gitu lah. Nah, jadi disitulah aku waktu masih masih jomblo, kerja tetap kerja, liburan tetap liburan, walaupun liburanku dengan tarif murah. Malah ada yang bilang katanya, lu bisa kena keliling Eropa karena lu gandol truk katanya. Nggak masalah aku dibilang begitu, tapi pengalaman hidupku full, penuh di kepalaku, aku ngerti. Jadi kalau hanya katanya dan tidak mengalami sendiri, tidak melihat sendiri, disitulah aku susah untuk menanamkan kepercayaan baik dengan siapapun. Nah, karena aku banyak sekali mengalami apa yang dalam hidup ini. Aku belajar hanya dari mata, dari kuping. Jadi kalau aku melihat dan menyaksikan, merasakan, mengalami, baru aku percaya. Itu susah sekali ya. Apalagi mengingat masa kecilku yang misbro, penuh penghinaan, penuh penderitaan, penuh mobbing. Waktu baru di sini juga karena aku nggak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Jerman. Tapi mereka tuh baik karena kerendahan hatiku, keramah tamahku, dibilang, Susi du bist verrückt, iya ya, Susi bist verrückt, iya ya, nggak pernah aku bilang nein, dibilang apapun ya iya, dan aku melakukan dengan senang hati karena di kepalaku aku harus hidup, aku harus mampu mentas dari hidup yang kemiskinan dan kekurangan. Itulah yang ada di otakku dulu. Sekarang duduk tenang-tenang, uang datang sendiri. 12 menit. Ingat, kalau lu nggak suka video gue, jangan nonton. Gue nggak perlu tontonan lu. Ciao.